Yang pertama kita bahas afsyus salam, tebarkan salam. Apa maksudnya di sini afsyus salam? Maksud afsyus salam itu adalah kita harus sering-sering mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Itu sebagian kecil aja dari yang dimaksudkan oleh Nabi. Tebarkan kedamaian, tebarkan kebaikan, kata Nabi. Ada orang yang salamnya fasih banget, tapi ngadu dombanya lebih fasih lagi. Asal ketemu orang, assalamualaikum, masya Allah, fasih banget. Asal dia jauh tuh orang, adu domba. Ya, ghibah, masya Allah, ghibahnya fasih banget. Udah gitu dengar kata Ustadz bilang, nggak boleh ghibah, kalau mau ngomongin orang jangan sebut namanya. Akhirnya dia lakukan. Dia nggak sebut namanya, tapi dia sebutin ciri-cirinya semuanya. Ini saya mau ngomong nih, cuman kata Ustadz kalau nyebutin itu nggak boleh pakai nama, biar nggak jadi ghibah. Ya, jadi ada tetangga kita, salah satu lah tetangga kita, ya, rumahnya yang dekat-dekat sini sih, gerbang warna hitam, yang tingkat 2, yang motornya ini, semua disebutin. Akhirnya kata yang diajak ngomong, oh maksud lu si Mpok ini, lu yang ghibah ya, gua kagak, gua nggak nyebut nama. Nah ini salah paham namanya. Nggak boleh ghibah, nggak boleh namimah, nggak boleh iri, hasud, dan lain sebagainya. Atau misalnya sebagian pejabat kita nih yang kemarin ketahuan korupsi, ada yang berapa? 1.000 triliun ya. Itu kalau pidato Pak, salamnya fasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai semua agama tuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, dan sebagainya. Kan fasih. Kira-kira itu orang termasuk yang Nabi bilang tebarkan salam apa enggak? Kagak. Mau dia baca salam 1000 kali, tapi perilakunya dia enggak menebarkan kedamaian, ini bukan orang yang menebarkan salam. Bukan orang yang menebarkan salam. Karena orang Muslim, Nabi bilang, man salimal muslimuna min lisanihi aw min yadihi wa lisanihi. Siapa sih orang Muslim? Nabi bilang, oh Muslim itu yang mana orang lain selamat dari mulutnya dia, selamat dari tangannya dia. Mulutnya nggak dibuat ngapain orang, tangannya nggak dibuat ngambil hak orang. Ini Muslim. Ini baru orang yang menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan. Ya. Dan hablum minan nas ini Nabi tekankan dari 4, 3 lah. Ini Ramadan kemarin ibadah kepada Allah, benar nggak? Tapi ditutup pakai apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu hubungannya sama siapa? Sama manusia. Kalau orang kagak zakat fitrah, afdal nggak puasanya? Bisa jadi nggak diterima. Artinya agama ini bukan cuma hubungan sama Allah. Surat pertama Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas tentang manusia. Jadi nggak bisa kita hanya baik sama Allah tapi nggak baik sama manusia, nggak bisa. Malah dalam sebagian kasus orang rada kurang baik sama Allah, banyak maksiat misalnya, tapi dia kemudian istighfar dan taubat, itu lebih baik daripada dia jahatnya sama manusia. Karena istighfarnya dia itu belum tentu bisa membuat dia diampuni sama Allah. Sekarang orang tadi tuh, saya kasih contoh yang kita masih pada ingat deh. Yang tadi tuh, saya bilang 1.000 triliun. Misalnya dia istighfar 1.000.000 kali, dimaafin apa nggak sama Allah dosanya? Nggak dimaafin, kenapa? Karena dia ngambil hak kita. Kalau kita nggak ridho, maka Allah nggak mau memaafkan dia, nggak bisa. Kata Allah, urusannya bukan sama saya.
Ada hak orang yang kamu ambil. Ada orang yang menjadi kelaparan gara-gara kamu ambil duitnya. Jadi kamu mau istighfar 1 triliun kali, Allah nggak bisa ampuni. Jadi kita kudu hati-hati nih hubungan manusia, harus yang baik. Tuh yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Nabi lihat tuh, Masya Allah, di mana aja beliau ada, beliau tebarkan yang namanya kedamaian, kebaikan. Ya Allah. Yang kedua, singkat aja nih, takutnya udah lapar nih. Capek kan berapa rakaat dari tadi tuh. Tahajud, khusyuk banget. Itu kan hubungan sama Allah tuh ya. Nah, kita kalau saya lamaan nanti hubungan sama manusia bisa ngomong nanti itu orang nggak tahu kita lapar. Yang kedua, wa at'imu ta'am, kasih makan orang. Kasih makan orang itu tugasnya para nabi dan rasul. Hobinya ngasih makan orang. Nabi Ibrahim kagak mau makan kalau nggak ada tamu di rumahnya. Bani Hashim dari dulu terkenal, dibikin sama Darun Nadwah oleh salah satu kakek Nabi namanya Hakim. Ya kemudian kalau kita biasa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ini namanya Hakim sebenarnya. Ya, saya lebih senang nyebutnya Hakim. Di buku-buku hadis disebutnya Hakim. Kilab itu kalau yang ngerti bahasa Arab tahu deh tuh artinya apa. Kilab itu hewan guguk ya. Nah, kenapa dijulukin hewan guguk? Karena beliau Hakim ini terkenal ngasih makan semua manusia, bahkan guguk yang ada di gunung-gunung itu dapetan juga. Oh ini gimana? Dia lagi ngasih makan guguk di atas ini. Nah itu sampai jadi sebutan. Beliau bikin, usai meneruskan, namanya Darun Nadwah ya. Darun Nadwah. Kemanusiaannya luar biasa. Orang yang berangkat haji ke Mekah, mereka bukan hanya menjamin makanannya. Ini kakek-kakeknya Nabi punya peraturan, kalau yang datang ke Mekah menjadi tamu Allah, hewannya, kendaraannya rusak di jalan kita ganti. Ada rombongan dari Syam, dari Irak, dari Yaman, dari berbagai penjuru sampai di Mekah disambut ibadah haji, kemudian akan ditanya berapa orang rombongan, kendaraan bawa berapa, nanti taruh di situ akan dirawat. Ada yang ini enggak kehilangan hewan apa gimana apa cedera, oh ada tadi di tengah jalan ini otak kita satu nggak kuat jatuh kakinya patah. Terus akhirnya ketinggal, langsung diganti. Hewannya laki atau perempuan, umurnya berapa, ganti. Segitunya sosial kepada tamu-tamu Allah. Termasuk ngasih makan. Ngasih makan itu tugas yang luar biasa mulia. Jadi Rasulullah itu ngasih makan, pasti banyak yang pernah dengar juga tuh. Ada satu nenek-nenek yang benci banget sama Nabi. Nabi tiap hari datengin ngasih makan. Sambil Nabi suapin, sambil tuh nenek-nenek hina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ngasih tahu kalau beliau ini adalah Nabi Muhammad. Tetap Nabi dengerin dan Nabi suapin. Gimana ya? Kurang? Iya cukup. Ingat ya, kamu jangan deket-deket sama si Muhammad tuh. Padahal yang nyuapin dia Nabi Muhammad. Luar biasa. Wah, Nabi sampai ngajarin cucunya tuh, Sayyidina Hasan. Dulu Sayyidina Hasan terkenal rumahnya hotel dan restoran yang gratis 24 jam. Orang asal mau makan, nggak punya duit ke rumah Sayyidina Hasan.
Orang asal datang nih ke Madinah mau tidur dari tempat ke rumah Sayyidina Hasan. Pokoknya khidmat ame manusia itu diantara tujuan utama dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita layani ini Pak manusia. Ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Khususnya yang sekarang di Palestina nih, doain biar mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Tiap hari teriak, tolongin 2 juta manusia. Udah puluhan ribu jatuh gugur, anak, ibu, perempuan, laki, tua, muda. 2 miliar umat Islam kemana? Tolongin, bantuin. Ini harus sedikit jumlahnya. Umat Islam 2 miliar ya, kita alhamdulillah lumayan bisa apa? Kita doain, kita bisa kirim sedikit apa? Bantuan, kita bisa kadang-kadang ada demo belain, kita ikut. Tapi sebenarnya mereka butuh lebih dari itu. Mereka butuh juga bantuan militer untuk melawan nih. Kalau umat Islam 2 miliar, atau jangan umat Islam deh, negeri Arab bersatu dengan segala kekayaan yang mereka miliki, insya Allah menyampai seminggu juga menang tuh Palestina. Ya, ini esensi Islam tuh gitu. Jadi kita ini bukan hanya diminta ibadah, wah takbir, sholat, Quran, puasa. Ada juga hal lain yang perlu kita perhatikan, hubungan kepada sesama manusia. Kasih makan orang. Kemarin kita puasa lapar apa enggak tuh? Kan lapar kan? Lapar itu kagak enak. Nah, tapi selapar-laparnya kita tetap maghrib kita makan. Abison apa? Lapar, puasa nggak tahu kapan bukanya. Apa udah hari kiriman makanan atau belum? Ya, makanan berputar. Lihat nggak video-videonya? Asal mobil datang bawa makanan, wah mereka minum susah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kita dikasih kenikmatan. Pulang dari sini kalau mau tidur bisa kita. Kira-kira nyenyak nggak? Ada nggak yang bakal lempar bom ke rumah kita? Ada kan? Aman apa nggak? Alhamdulillah negeri kita benar-benar terus Allah jaga. Terus Allah berkahi nih, ya. Allah perkuat para pemimpin negeri kita, militernya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayah bisa terus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kudu banyak bersyukur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi bilang wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Nabi punya tetangga Yahudi. Kerjaannya apa? Lemparin sampah ke rumah Nabi. Mohon maaf, pernah ini udah nggak kuat kita nih, maksudnya kalau kita kena game itu mah nggak kuat. Pernah dia buang air besar, dia lempar buang air besar ke rumah Nabi. Coba kalau itu terjadi begitu gimana? Waduh, sumpah serapah keluar. Wah, ini kopi nih. Oh ya, yang lain menyusul. Oh, maksudnya di demo gitu nih. Terima kasih. Kalau saya boleh saran sama panitia, kalau boleh saran, besok-besok di airnya yang merek lain. Betul kan? Beli merek lain apa aja, mau yang fit boleh, lain mineral boleh, yang apa aja, jangan yang ini dah ya. Yang ini duitnya sebagian ke sono soalnya. Kalau boleh maaf. Oh, fit juga ya? Oh iya maaf, fit juga. Maaf. Yang mineral boleh ya? Boleh. Begitu, itu kadang-kadang hal kecil. Cuman kita jangan kalah sama semut yang bawa air buat mau memadamkan api kepada Nabi Ibrahim. Kita jangan kalah. Waktu dibilangin semut, lu mau ngapain? Itu api gede banget.
Lu bawa air kecil begitu bisa kan? Kata semut, paling enggak Allah tahu saya di posisinya Ibrahim. Sedikit yang bisa saya lakukan, tapi ini jadi satu bukti yang nyata di hadapan Allah bahwa saya bersama kebenaran. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Oh, diganti nih. Alaina. Ya, terusin ya dikit lagi ya. Nabi punya tetangga tadi bukan cuma ngelemparin sampah, tapi lemparin kotorannya dia. Nabi dengan sabar, Nabi bersih. Kemudian Nabi bilang, terima kasih banyak. Tuh tetangga yang baik. Tuh baik gimana Nabi? Kata Nabi apa? Karena dia, saya jadi latihan sabar. Saya jadi mengutin sampah, bersihin. Jadi pahala buat saya. Jadi kita sabar ini Pak akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bapak tahu, Ustaz tahu maksudnya. Kitab ada namanya Uqudul Lujain. Karangannya Imam Nawawi. Ceritain ada satu suami punya karomah. Ini sebenarnya kalau kita cerita karomah ada serem sekarang ya. Tapi ini ada di Imam Nawawi. Tahu gak karomahnya apa? Bininya dia ini galak bukan main. Bininya dia ini galak, terus suka marah-marah, tapi dia sabar. Sampai-sampai kalau bininya suruh dia ke pasar itu dia pasti jalanin. Dan ada satu karamahnya dia. Ini karamah ini bukan dari manusia. Karamah itu adalah pemberian Allah. Masa Allah nggak mampu berikan karamah? Mampu kan? Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kalau pakai akal kita masuk kamu nggak? Siti Maryam bukan Nabi. Kalau Nabi Zakaria masuk ke ruangannya, mihrabnya ada makanan dari mana? Tiap masuk ada makanan lagi dari mana Maryam? Qalat min indillah, dari Allah. Allah bisa turunin karamah bagi seorang hamba. Tinggal kita ini kudu pantas sendiri. Nah ini si suami, dia ini sabar sama bininya yang rada jahat gitu. Tapi berkah kesabarannya, kalau dia ke hutan bawa kayu bakar, itu yang bawain ada satu singa bantuin dia. Ada satu singa bantuin dia bawain kayu bakar. Tapi begitu bininya meninggal dan dia kawin lagi sama perempuan, kebetulan perempuannya baik, soleha, penyabar, nggak suka marah-marah, itu singanya hilang. Kata dia, waktu itu saya sabar, makanya Allah jadikan tuh singa sabar ngadepin saya. Sekarang saya udah nggak ada ujian sabar lagi, sehingga satu kenikmatan ini dicabut sama Allah Ta'ala. Jadi Nabi begitu, sabar digoda sama tetangganya. Nabi bilang, ini ada Guru Mahmud. Semalam saya hadir haul di Misangan, di masjid di dekat masjid Guru Hadi dari malam. Ada namanya Haji Fathullah. Abahnya namanya Guru Mahmud. Guru Mahmud ini punya kebun dulu di Misangan sini nih, daerah situ deh, Cipinang dan sekitar. Dulu ada yang suka makanin hewan di atas pohon, namanya kampret tuh ya. Iya. Apa namanya? Musang. Dia kelelawar, hewan-hewan musang. Itu dia ngomong Pak. Dia ngomong, musang, kelelawar, dengerin. Lu jangan pada makan buah gua tuh yang di atas pohonan ini nih. Buahnya mau gua jual buat biaya pendidikan anak-anak di Mekah. Ini gua siapin makan nih, kata si Guru Mahmud. Itu benar-benar tuh hewan-hewan makannya makanan di bawah, nggak makan pohonan yang di atas. Artinya orang kalau baik, soleh,
Allah mudahkan banyak hal. Sakharallahu lahu al-khalaiq. Allah akan menjadikan ini makhluk-makhluk itu tunduk kepada dia. Termasuk Siti Maryam, Ashabul Kahfi dan sebagainya. Itu Nabi digoda sama tetangga yang tadi. Nabi bilang, saya mau datang ke berapa hari gak ada sampah nih. Kemarin itu tetangga, oh sakit ya Rasulullah, saya mau datang mau jenguk. Ini yang Nabi bilang tadi, silul arham, sambung silaturahmi. Begitu masuk, Nabi bilang, bagaimana kabarnya? Berapa hari saya lihat, biasanya kamu kan selalu absen depan rumah saya. Absen ini pakai apa? Para sampah. Ini udah berapa hari gak ada, saya khawatir, jangan-jangan kamu kenapa-napa nih. Apa kata si orang Yahudi? Ahakada allamaka rabbuk. Begini ajaran Tuhanmu Muhammad. Saya tiap hari loh gangguin kamu. Ini perintah dari agamamu yang kamu bawa. Kata Nabi, iya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang belum kamu lihat. Akhirnya dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Silaturahmi, jaga. Ini kita akhir bulan Syawal. Ini kita kumpul begini, insya Allah bagian dari silaturahmi yang bisa menjamin umur. Amin. Bisa nambah rezeki kita. Ya, khususnya orang tua, silaturahmi itu dijaga gitu. Yang masih punya orang tua, ya silaturahmi. Yang masih hidup nih orang tuanya, silaturahmi. Yang udah nggak ada, sering-sering ziarah, doain, jangan lupa. Karena ketika ada seorang ulama waktu ditanya, saya ini orang soleh apa enggak ya? Kata si ulama, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang tahu diri kayak gimana? Kamu yang tahu kamu itu soleh apa enggak? Ya tapi saya mau nanya sama antum, kira-kira saya soleh atau enggak? Oh ya, gini aja. Antum suka doain orang tua apa enggak? Kalau antum doain orang tua, antum orang soleh berarti. Coba kita tanya diri kita. Habis sholat, kira-kira dia habis sholat keluar nggak tuh Rabbana fir lana wa liwalidayna? Keluar nggak tuh Rabbana fir li wa liwalidayna? Kalau itu keluar, berarti kita orang sholat. Sebab ketika Nabi bilang waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang terus mendoakan oleh orang tuanya. Berarti kalau nggak doain, agak soleh. Apalagi ibu kita, ya Allah, saya bilang orang-orang di mana aja kalau orang minta sama saya misalnya, saya udah nggak punya, saya udah lama nikah nggak punya anak, pasti saran saya pertama, ada ibu nggak? Ada, datengin, peluk, cium tangan, kalau bisa cium kakinya, minta ridhonya. Emang kenapa kudu cium kakinya? Saya bilang Nabi ngomong al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kakinya ibu. Tahu gak surga? Tahu. Surga apa? Di kenikmatan. Ada gak segala-gala kenikmatan? Ada. Berarti di situ tempatnya kenikmatan tuh di situ. Kalau bisa saya bilang tuh ada teman saya benar-benar akhir kejadian, alhamdulillah Allah mudahin. Kalau punya anak belasan tahun, saya bilang lo pulang, lo minta ridho sama ibu. Minta tuh ibu nyebut, saya ridho nak, ibu ridho nak. Kudu kesebut tuh dari mulutnya. Kalau udah dudukin ibu di kursi, tadahin baskom, tuh kakinya nih, anggap di kakinya nih ya, siramin. Ambil rapi kakinya, siramin. Tuh air minum, saya bilang. Tuh air tuh diminum. Ya, tuh air diminum. Ibu nih, ya, ibu. Dan ayah saya selalu nekenin hanya boleh begini sama ibu aja. Kita kalau begini kagak hulu nih, kagak berlebihan kalau sama ibu. Karena memang Nabi yang menekankan akan hal tersebut. Minum sama dia, bininya juga begitu. Usapin kaki ibunya, minum juga ibunya si bini ya. Jadi masing-masing di ibunya. Alhamdulillah dapat Allah mudahkan keturunan. Kita diundang tuh waktu itu akikahnya.
Alhamdulillah. Jadi waktu Nabi kedatangan satu sahabat bilang, ya Rasulullah doain saya begini. Nabi bilang, mintalah sama ibumu. Padahal Nabi bisa angkat tangan dan Allah kabulkan. Tapi Nabi ingin ajarkan kita bahwa kita punya nih seorang manusia yang doanya itu sama kayak doanya Nabi. Sampai-sampai kalau ada seorang ibu meninggal nih, siapa aja nih ibu nih, kan ibu banyak nih. Ibu meninggal, maka akan terdengar seruan dari langit yang tidak semua orang mampu mendengarnya. Seruannya kayak begini. Ayyuhal walad, wahai anak, laqad matat ummuka allati bisababiha rahimaka rabbuk. Wahai anak, ibumu udah gak ada. Seorang wanita, manusia yang selama ini karena doanya lah Allah selalu rahmati kamu. Anak, udah wafat ibumu yang selama ini doanya yang bikin rezekimu lancar. Selama ini doanya yang bikin urusanmu dipermudah. Sekarang carilah kemudahan itu dengan susah payah. Udah susah sekarang. Kemarin kita di santai, ada ibu kita santai. Di doa jalan terus. Oh, rezeki lancar, usaha Allah mudahin. Begitu udah gak ada, doanya udah gak dipanjatkan lagi, kita bakal kesusahan cari kemudahan-kemudahan tersebut. Setidaknya lebih sulit dari di masa ibu masih ada. Nah, kalau dengan ada gimana? Ziarah. Yang dianjurkan tidak hanya doa, tapi datang ke kuburannya ziarah. Itu akan jadi bukti loh, ini anak berbakti. Nah, setiap kita berbakti, setiap akan banyak kebaikan pula datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat, ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang sedang pada tertidur. Orang yang nonton Barcelona Madrid, ya enggak? Berapa skornya? Belum kelar. Lihat live skor dong. Ada final. Nanti. Itu jelasin nih. Nonton bola boleh ya? Boleh banget. Yang bilang nggak boleh, boleh banget. Cuma saya suka bilang sama anak-anak majelis di rumah, lu kalau nonton bola nggak apa-apa. Tapi pas babak pertama kelar, wudu, sholat 2 rakaat. Itu kan ada waktu berapa tuh? 15 menit ya? Wudu, sholat 2 rakaat. Itu waktu istimewa tuh. Tadi yang Ustaz Abdullah Arifuddin mimpin tuh, mulai jam 3, itu waktu yang sangat-sangat istimewa. Wah, itu waktu luar. Sampai kalau di Maulid tiba tuh kita suka baca. Yanzilu minas sama'i dunya. Allah itu turun, tentu bukan turun Allah fisik gitu ya. Bukan berarti Allah punya fisik, ada ruangnya dan enggak. Tapi ini lebih memudahkan kita bisa paham. Allah turun dan Allah bertanya, ini langsung Allah nih. Ya, hal min mustaghfir, ada enggak yang beristighfar? Hal min ta'ibin, ada enggak yang mau taubat? Hal min dihajat, fa'udilahul matalib, ya, ada nggak yang punya hajat? Saya kasih, ya minta, mana nih? Oh itu situ ada yang bangun tuh, punya hajat apa ya Allah kasih. Situ ada yang bangun, itu jamnya kapan? 1/3 malam terakhir. Tadi tuh mulai jam, kira-kira jam 3-an lah kurang lebih gitu. 1/3 malam akhir, itu waktu yang sangat-sangat istimewa. Di mana Allah langsung turun dan menyeru, mana nih, ada nggak yang mau istighfar, aku ampuni, ada nggak yang mau bertobat, aku terima, ada nggak yang punya hajat, sampaikan, aku akan berikan, kata Allah Taala. Apalagi tahajud, aduh ini istimewa. Ada orang ngomong begini, ada orang di zaman waktu itu khalifahnya Sayyidina Ali. Hobinya ini, dia kebetulan kaya raya, beli tanah, beli rumah,
ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuma Sayyidina Ali kemudian merhatiin ini orang kelihatannya hobinya ngumpulin harta dunia, rada kurang semangat untuk ibadahnya. Akhirnya waktu kan setiap beli itu pasti datang ke khalifah untuk dimintain apa? Surat akte jual beli, benar nggak? Ini akte jual beli, ini telah dibeli oleh fulan, tanahnya luasnya begini, berbatasan barat dengan ini, timur dengan ini, begitu. Nah kemudian Sayyidina Ali memanfaatkan kesempatan itu menuliskan nasihat agak panjang. An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna as-sa'adata fiha tarku ma fiha. Nah ini asyahid yang ingin saya sampaikan. Di situ kan disebutkan la darul lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha. Ingat, nggak ada rumah satupun yang bisa ditempatin kalau kita sudah meninggal. Illa allati kana qabla al-mauti yabniha, kecuali rumah akhirat yang udah kita siapin, kita bangun semasa hidup kita. Fa in banaha bi khairin taba maskanuhu. Kalau dibangunnya dengan ibadah, maka tempat kapulingannya ada di surga. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Tapi kalau dia bangun rumah akhiratnya dengan maksiat, maka dia akan rugi. Ternyata kapulingannya bukan di surga. Faman yashtari dar, siapa yang mau beli kaplingan di surga? Ya, antum, kata Sayyidina Ali, antum beli kaplingan di sini banyak, boleh. Ayo beli juga dong kaplingan di surga. Harganya tahu nggak? Kata Sayyidina Ali. Nah, nih, apa harganya? Biraka'atin fi jawfil layli yuhyiha. Harga kaplingan di surga adalah rakaat-rakaat yang kalian dirikan di tengah malam. Ini kita tadi itu di bawah pimpinan Ustaz Abdullah Alimuddin, ya, kemudian diinisiasikan oleh Pak RT kita, Pak Yanuar, tentu didukung oleh para tokoh masyarakat, para orang tua, para ustadz. Ini barusan kita sama aja beli kampling di surga. Mudah-mudahan bertetangga sama Nabi Muhammad SAW, bertetangga sama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, bertetangga dengan aulia wassalihin, bertetangga dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa mungkin ya itu aja. Saya sangat senang sekali, tapi hari ini tadi belum bisa ikut sampai atau dari awal karena kondisi lagi kurang sehat. Insya Allah ini kalau nggak salah Mas RT sempat ngomong kegiatan tahajudnya mau dirutinin ya, Insya Allah ya. Jadi kalau kita udah bisa sebulan sekali, wah itu cakep banget, itu cakep. Dan memang kita ini namanya manusia kadang-kadang perlu dipaksa. Misalnya kemarin Ramadan hukumnya sunnah, kira-kira kita puasa 30 hari enggak? Boleh jadi kan setengah-setengah ya. Ya sunnah ini kalau karena dipaksa, akhirnya kita kerjain juga bisa ternyata. Jangan Ramadan deh, salat sunnah nih, salat sunnah. Kan kadang dikerjain, kadang enggak, bener gak? Kenapa karena ini? Karena kagak wajib sunnah. Tapi kalau sesuatu itu diwajibkan, dipaksakan, kita jalani. Karena manusia begitu, tabiatnya. Ada hal-hal yang memang harus kita dipaksa, termasuk kegiatan tahajud. Ini bagian dari upaya kita memaksa diri kita untuk mau sholat tahajud minimal sebulan sekali, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Di rumah masing-masing atau di masjid dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, sebab ini minuman jahe udah tambah dingin, takutnya udah nggak panas lagi tuh. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.